Oke, halo. Balik lagi bersama Irfan. Kali ini gue mencoba untuk merekam permainan gue untuk 10 game ke depan. Sekarang tuh Irfan Isefik lagi di Elo 1048. Dan rencana gue dengan ngerekam ini gue pengen coba grinding ke 1100. Apakah bisa? Kita lihat aja, oke? Mari kita langsung main aja. Let's go. Oke, white. Gue akan main Sicilian Defense, Sicilian Dragon. Apa yang akan dilakukan? Si normal line, kuda E7, castle. Kita support pion di apa nih, F ya. Kita naikin kuda ke sini. Oh, ini nih typical tactics nih. Kalau menurut gue, bisa gue ke sini. Bisa dia makan duluan itu. Nah, gue makan balik. Either dia mau takes, gue makan pakai kuda. Sekarang gue agak bingung mau kemana, tapi Fianchetto enak, ratu kesini juga bisa. Karena dia udah nggak punya bishop hitam kan, jadi kayaknya di sini nggak terlalu danger. Fianchetto dulu deh. Oh, dia langsung mau nuker kuda. Dia mau buka benteng berarti. Apa nih yang terbaik, guys? Kita tahan aja kali ya. Kita pasif, positional pasif aja. Kalau kita positional pasif gini, dia mau apa? Gue nggak tahu juga sih. Oh, dia kasih itu. Berarti dia mau nyerang ke sini. Supportin. Oh, nambah serangan enak kali ya. Tuker kuda. Sini enak juga gak sih? Boleh aja sih kita kesini lah ya. Kita lihat apa yang akan terjadi, guys. Apa yang akan dilakukan? Dia ke situ, dia mau kemari ya berarti ya. Kena fork gak sih dia? Iya juga dia kena fork. Apakah ini akan menjadi blunder pertama beliau? Gue nggak tahu juga sih, tapi ini seru sih. 1000 itu adalah kolam dimana gue paling sering main di sana gitu. Jadi kalau gue menang kalah terus di kolam ini, memang mungkin level ini kadang-kadang bisa gue kalahkan, tapi kadang-kadang juga nggak bisa gue kalahin. Jadi gue suka mix feeling sama level segini sih. Kemana gue serang enaknya? Kalau gue makan dia ntar bentengnya kebuka kesini juga. Apa gue tuker aja kali ya ininya ya? Gue tuker peluncur aja kali ya biar enak ya. Biar lebih simplify kan ya. Gue udah menang satu piece kan, jadi mestinya sih lebih advantage untuk gue kalau gue bisa convertnya. Kalau gue nggak bisa convertnya ya wassalam. Itu guys. Oh, dia balik ke situ. Oke, sekarang gue harus ngapain nih? Sini kali ya, lebih aktif. Kalau dia makan pion nih, aku makan kudanya. Dia bisa ngapain lagi ya? Gue belum terlalu ngebaca dia bisa ngapain. Oh, seka. Waduh. Oh, bisa tuker ratu sih kalau mau simple. Tahan kuda atau tuker ratu bisa kan? Tuker ratu kali gak sih? Lebih simple, lebih straight to the point, lebih apa ya? Lebih textbook kali ya. Gue nggak tahu juga sih. Waktu gue tinggal 47 detik lagi. Situ ya. Balik lagi deh. Rencana gue mau nuker kuda juga soalnya. Kuda dong, der. Buka.
buka sikat dong, enggak sih? Terus gue kemana? Kesini. Oh enggak, dia mau kesini lagi. Wah, tapi gue nggak dapet tempo. Gue nggak dapet tempo, gue tutup dulu kali ya. Gue tutup dulu. Tutup kesini kali. Set, baru gue tukar benteng. Baru mantep nih. Oh, udah ke situ. Waduh, 19 detik. Anju. Ai, salah gue. Blunder. I make a blunder. Tetep pakai apa nih? Gak bisa kayaknya. 13 detik. Time scramble yang sangat seru. Sikat. Sikat. Enggak sih? Sikat. Tahan sini. Ini. Cut. 6 detik. Ini agak gila juga sih sebenarnya. Endgame kayak gini gila juga nih. Sini. Waduh, kalah kayaknya gue. Kayaknya gue kalah dah. Oke. Kalah waktu gue. Lah, iya bener gue kalah. Ini berapa langkah ya? Gue suka bingung. Oh, ini 53 langkah. Kinda good game. I mean, apa ya? Permainan gue udah oke. Gue tadi ketinggalan 30 detik. Gue kalah waktu. Dia tadi blunder karena bisa sempat gue fork kan ininya. Kuda sama peluncurnya. Ini dia nih. So gue fork terus dia balik. Ya gue udah lumayan bisa convert sih. Cuman ada waktu dimana gue mungkin agak slondri. Akhirnya dia bisa lebih ini dikit nih. Gue sebenarnya kalau ada benteng di sini nih sebelum gue tukar ya, gue mikirnya adalah gue harus bisa mungkin memisahkan 3 piece ini, nggak satu line gitu loh. Karena kalau satu line kan bisa, misal bentengnya kemana nih, terus dia kesini gitu. Ini either way gue nggak bisa backup siapapun, jadi kalau misalnya skak gitu, gue misalnya pindah kemana gitu. Ini pasti satu ada yang hamsyong gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya endgame begini tuh ide gue adalah gimana caranya gue taruh dia mungkin di line sini, ini di line mana, ini di line mana. Pokoknya intinya nggak satu line biar nanti kalau rogue-nya infiltrate ke dalam tuh dia bisa lebih kayak lebih bisa ada masa depannya lah. Tapi pretty much abis itu gue main oke juga sih. Gak jelek, cuman ya namanya kita main blitz ya, jadi waktu sih pasti faktornya. Dan udah lumayan oke sih endgame gue happy dengan endgame gue. Tapi masalah waktu aja sih. Kalau gue punya extra 5 detik mungkin bisa menang. But anyway, the first game gue kalah. Mari kita langsung ke second game. Mari kita lihat game kedua. Kita akan melakukan London. Karena gue lagi belajar London system. Opening yang udah lama banget gue pelajarin dari Levi Roseman, seorang international master yang sangat terkenal, content creator YouTube yang ikut chess boom. Dan itu salah satu guru catur gue sih kalau misalnya gue bisa jujur ya, karena dia salah satu pecatur yang membuat catur tuh mungkin terkenal kayak sekarang gitu kali. Jadi gue cukup seneng sih belajar London. Dan sebenarnya gue mainan udah lama, tapi untuk benar-benar mempraktekkannya secara mainline-nya mungkin baru sih. Jadi ya begini, gue lagi belajar aja gitu.
plus gue sekarang lagi jatuh lagi ke 1000-an, jadi mungkin adalah ide yang bagus buat praktekin apa yang gue pelajarin gitu. Sekarang gue kemana nih? Ke situ dia. Kudanya ke sini ya. Sini dulu kali. A3 lah deh ke situ. Sini dong. Sini kali maju ya. Enaknya gimana coba kalau gitu? Gue makin punya repertoire sih buat main Blitz gitu, nggak kayak jam. Gue ngerasa main gue berubah aja. Salah satu faktor kenapa gue berubah adalah mungkin karena beberapa bulan ini gue main rapid terus lumayan rajin gitu. Jadi kayak ide dalam satu kondisi tuh kayak lebih ada gitu dibanding gue mungkin beberapa tahun lalu tuh gue main agak ngasal gitu. Ini gimana ya? Mundur dulu kali. Buka ke sini, gue maju, jadi dia ada yang backup kan kalau misalnya mau. Oh, situ dia. Sini deh. Kalau dia maju, oh enggak deh ke situ. Sini. Ide infiltrating ke sini nih pasti. Dia mau stack up, nah kan stack up ke situ dia. Enaknya gimana ya? Makan dulu kali. Dapat family fork nih gue kalau dia nggak nyadar. Loh, ke situ ya. Mentahan benteng doang misalnya. Situ ya. Apakah gue harus family fork atau gimana enaknya nih? Bahaya sih kayaknya. Family fork dulu deh. Dapat apa nggak tahu gue. Waduh, dimakan sih itu gue. Mau nuker ratu ternyata. Ya Allah, serius deh ke situ. Taruh. Tempo dong. Gimana sih lu? Tempo benteng pak. Gue dikasih ratu ini, ya Allah, asik banget. Kasih ratu skak paling kan. Oh enggak ada dia dong. Gimana? Wah, blunder dia. Resign. Apa ya? Gue bukannya gimana sih, tapi di level 1000 tuh udah ada pattern gitu. Kayak kalau gue lihat mungkin gue dulu pas 1000 juga pernah kayak begini gitu. Dimana kayaknya dia ngerasa nyerang tapi taunya berbalik gitu. Dan ya itu proses sebenarnya sih. Gue juga nggak langsung tahu juga, tapi catur itu memang bener sih kalau gue ingat kata-katanya anak Ramling. Chess is the most the hardest game in the world. Itu masuk akal juga sih. Dan makin lama dan makin banyak gue main catur, gue jadi makin tahu kalau ternyata memang catur sesusah itu. Kita harus tahu kita lagi di mana, kalau kita gerakin apa tuh, posisi apa yang berubah, apa yang lemah, terus kesempatan kita jadi berubah kemana, opportunity kita jadi apa yang bertambah, apa yang berkurang. Itu benar-benar hal yang sangat-sangat menarik kalau dimainkan dengan kapasitas otak manusia gitu. Karena kalau pakai engine kan ya jelas aja engine tuh tahu kalkulasi terbaik dan dia nggak punya emosi ya, jadi udah pasti kuat banget dan manusia nggak bisa ngalahin engine. Tapi catur itu dengan kapasitas manusia itu akan sangat menarik. Dan di level main manusia aja tuh ada level-levelnya gitu ya. Ada yang ya kita nggak usah ngomongin title player lah, kita ngomongin orang yang nggak punya title aja tuh level mainnya juga beda-beda gitu loh. Pasti ada yang lebih bagus dari yang lain gitu, nggak mungkin sama gitu. Jadi ini menarik sih dan gue happy aja. Dan catur banyak ngajarin gue tentang kehidupan juga, sabar gitu. Kadang-kadang posisi jelek itu kita ngapain gitu ya kan. Kayak gini nih, sikat kan, gue kena fork, dan kalau gue mau makan pakai benteng nggak bisa, benteng gue kepin sama ratunya dia kan. Ya udah, gue mikirnya gue tuker ratu aja gitu kan. Nah pas gue tuker ratu ini mestinya dia makan lagi ratu gue gitu loh, biar lebih even lah posisinya gitu. Tapi mungkin dia pengen
keluar dari pin gua nih, fork gua, karena gua nge-fork benteng. Dia akan di momen itu dia keluar, tapi jadinya tempo, karena kalau gua makan ya dia harus dealing sama skak gua di momen ini, karena kan rajanya kena skak, ya kan. Karena kalau rajanya kena skak, dia nggak bisa gerakin pieces lain selain raja dia, karena raja kan yang paling penting. Nah di sinilah gitu loh, kalau kita tahu, oh ya udah kita makan dulu aja rajanya, kan pasti dia harus dealing dengan itu, ya udah kita makan balik ratunya. Jadi kita dapat 2 pieces, ya kan, dapat kuda, dapat ratu gratis. Ya udah, jadi di situ posisi dia udah. Nah terus dia, wah gue harus langsung skak dia ke bawah nih lah, dia nggak tahu kalau di sini tuh diagonalnya udah sama ratu ya, bisa gue makan gitu ya. Ya udah, dia kalah. Itu adalah hal yang memang apa ya, diajarin bisa, tapi untuk kita bisa main, untuk aware sama itu selalu gitu ya, nggak akan selalu bisa. Manusia pun kadang-kadang suka meleng lah, apalah dia lagi mikir apa, kita nggak pernah tahu gitu. Oke, game kedua kita menang. Kita sekarang akan masuk ke game ketiga. Lawan siapa kita? Lawan Tamayo Carlos. Oh dia main ini. Gue main apa ya enaknya ya? Gue main Dutch deh. Gue lagi belajar Stonewall Dutch. Ini juga diajarin sama Levi Roseman. Ya bukan Stonewall yang gimana ya, tapi Stonewallan ala gua lah gitu. Karena yang namanya kalau ngomongin teori ya jangan sama saya ya nggak ngerti teori catur sama sekali misalnya. Mungkin kudanya kesini bener kan, buka dulu, kan tadi mau ngincer ini nih. Salah satu pion terlemah yang ada di Dutch defense itu adalah pion E6 ini loh. Nah kalau kita nggak tahu bisa kena fork gitu, kadang-kadang kita bisa di mana gitu, karena kalau ratu masih di sini. Sekarang gue berusaha develop sebisa gue aja. Apa? Maju ke sini kali. Makan. Oke. Terus gue bisa kemana? Biasanya sih gue mundur lagi. Oh ke situ. Mundur lagi kali ya. Mundur lagi boleh sih kayaknya. Gue pasang kuda gue di sini. Alasannya apa? Oh jangan kuda yang itu. Gak apa deh. Lumayan kuat nih kayaknya kuda di situ nih. Nangkring. Mungkin selanjutnya B5 atau apa? Oh di situ. Ini lucu sih. Gimana caranya? Mungkin gue bisa ke sini kali. Nanti kita majuin Rook HD8 ya kan? Benteng H D8 atau benteng. Waduh, kena dong gua. Sikat kuda. Gue masih agak ngindar kali, karena ini X-ray-nya bahaya juga nih. Situ. Boleh deh, cobain. Makan pan pakai ini. Yang dimakan tuh ini ya, tempo ya. Oh gitu. Gue makan dulu kalau gitu peluncur ya. Mau kemana dia? Makan, gue sikat. Tuh ini juga seru sih. Ini kan lemah nih. Pion F2 nya putih kan agak lemah. Bisa kita serang juga sih kalau gue bisa. Tapi seenggaknya tuh udah ada di radar kita tuh udah, oke, lumayan gitu. Sekarang dia mau kemana? Kita lihat dia mau kemana guys. Game ketiga seru juga nih. Tamayo Carlos 1059. Oke, cool. Kita lihat dia mau kemana guys. Oh dia makan. Ya udah gue makan balik. Loh. Oke, dia ke situ. Berarti plannya masih ke sini dong. Ntar gak? Atau enggak juga? Gak tahu gue anjing.
Oh ke situ. Sini kali. Dia mau kemana sih tuh? Gue nggak tahu. Guys dia mau kemana. Pakai tancap kuda kali. Buat apa ngancam kuda ya? Kesini aja kali ya. Kita harass the queen. Lah waktu gue nih 51. Seperti biasa gue time trouble lagi sih. Tapi ya nggak apa-apa sih. Seru-seru. Sekak. Terlalu sekak gue harus kemana coba. Sekak kayaknya gue bisa kesini deh. Ya, gue nggak tahu sih. Benteng sekak naik. Sekak lagi kesini gitu. Atau gimana? Sini. Gue pengen kesini deh. Pengen trade yang lumayan oke. Oh sih. Sini berarti. Dapat benteng satu kan lumayan. Dia mau sekak gimana? Gak bisa. Soalnya sekaknya ke sini. Oh ke situ. Situ. Sini deh. Nyadar nggak dia? Oh sorry. Naik dulu bentar. Situ gue kesini deh. Ya tapi waktu gue tinggal 19 detik guys. Tuh kan dia nggak nyadar. Aduh terlalu Ju. Sini deh. Dia mau ke situ ya. Mana enak ini? Sini skak. Sini skak bawah. 5 detik guys. Mouse gue nyangkut. Ya gitulah kalau main Blitz seru sih. Gimana ya? Kita main apa sih? Main Dutch ya, main Stonewall Dutch ya lumayan. Sebenarnya posisi gue lumayan bagus. Udah tahu dasar-dasarnya sih kayak apa yang bisa diserang, apa yang bisa kita gimana cara bikin positional play yang bagus di Dutch defense. Terus yang gue pelajarin, dan posisi gue sebenarnya nggak jelek sih, gue cuma kalah waktu doang. Ya begitulah indahnya main Blitz begitu sih. Kayak hitung-hitungan konversi gue tuh mungkin ini nggak menang game ya, tapi gue ngerasa gue ada di level yang berbeda dari gue setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu. Seenggaknya itu aja sih yang gue rasain. Jadi bukan berarti kayak gue kalah nih berarti gue gimana gitu, enggak juga. Tapi gue malah ngerasa kayak ternyata dari opening yang udah gue mainin selama 2-3 tahun tuh, sekarang kalau gue tahu better move-nya tuh gue bisa punya ide yang lebih nge-branch lagi gitu. Jadi game ketiga gue kalah, mari kita lanjut ke game keempat. Sergeant. Oke deh, gue main E4 aja deh. Gue gak tahu teorinya tapi kita sok-sokan aja nih. Guccio Piano, salah satu game yang aduh ini kemana nih, gue harus kesini kali ya. Gue gak ngerti aja. Gue gak ngerti, sumpah gue gak ngerti gue main apa. Gue gak tahu teori, gue cuman main sesuai dengan apa yang gue insting gue aja gitu. Guccio Piano adalah salah satu opening tersulit menurut gue. Yang namanya Itali, Rui Lopez tuh saya tidak tahu pak. Saya tidak tahu teorinya apa dan saya harus kemana, saya nggak tahu. Jadi semua tuh cuman play by heart aja. Gue nggak tahu kemana. Skak, jangan, ngapain gue skak ya? Sini dulu deh. Siapa tahu salah. Siapa tahu salah anjir. Bukan siapa tahu bener. Oh ini gratis dong peluncurnya. Tapi bener nggak? Bagus nggak buat gue?
Ya itu dia. Jadi memang kadang-kadang wah ini nih taunya salah nih. Bentar lagi gratis nih kudanya nih. Oh enggak, dia tahu. Kalau gue makan lagi dibuka, gue harus pindah kemana berarti? Apa gue rukade dulu? Nggak tahu. Aduh, kade dulu kali ya. Jadi kalau gue sekarang mainnya siapa tahu salah. Sikat situ ya. Oke, ke sini. Oke, ke situ ya. Sini berarti gue. Nah, gue udah nyikat, gue bisa nyikat balik. Kalau enggak gue skak dulu. Oh gitu. Skak dulu. Dapet tempo gue. Oke. Sekarang gue kemana nih? Sini kali. Set. Ini agak sendirian nih. Siapa yang nemenin dia ntar? Atau mungkin kesini Fianchetto in the future, nggak ada yang tahu sih. Oh udah ke situ ya, saya tarik mundur kali enaknya pak. Kesini atau kesini enaknya? Sini dulu kali ya, biar agak-agak kayak ada ininya gitu, kayak ada plannya. Dimakan sama dia. Gue buka benteng, oh langsung diancem kuda gue. Ratu gue. Ini gratis gak sih sebenarnya? Coba dulu kali ya. Kayaknya gratis. Tapi enggak sih, enggak gratis itu. No. Kalau dia kesini, mundur kali ya. Enggak, gue kesini dulu deh. Biar agak aman. Biar lebih enak situ kayaknya enak. Nah, ke situ. Kesini. Pasti dia mau kesini. Pasti dia mau ke situ. Enggak ada gua. Dia tahu ada gua. Kuda. Kita tahan double. Enak gak sih? Nah, pertahanan lebih lumayan. Ini hanging. Terus kemana gue sekarang? Dia ke situ ya. Oke, gue kesini dulu. Apakah gerakan gue bagus? Damn. Sini dulu. Sini. Wah, kalah gue nih. Jago nih. Sini dulu deh. Apakah bisa terjadi sesuatu yang baik? Oh enggak. Balik. Benteng. Lah, kalau benteng mati dong, skakmat. Berarti harus dimakan sama dia. Oke, dia ke situ. Mana sekarang gue enaknya? Oh, udahnya gratis berarti kan? Oke. Sekarang gue harus kemana? Ke sini dong, berarti. Benar apa salah? Oh, ke situ. Sini berarti. Kena dong. Wah, salah deh. Wah, 12 detik. Gue kayaknya time trouble terus. Gue gak ngerti kenapa nih. Time trouble terus gue. I got a time trouble always. Why? Apakah gue bisa doing something di sini? Mana gue tahu. Can I do something here? Oh, bisa ke sini nih. Gue suka ada ide-ide gila dalam Blitz. Gue nggak tahu nih bisa apa nggak. Sikat. Maju. Sikat. Sini. Ya. Tapi apa ya, gue sekarang kalau main catur ya, gue ngerasa kayak gue mau ini kalah ya. Tapi entah kenapa gue tuh kayak ngerasa kok gue lebih punya banyak ide ya untuk kesini gitu pak. Kalau dulu nggak bisa begitu gue. Gak tahu kenapa. Kayak ini game memang hasilnya kalah gitu, dan gue bener bilang gue nggak tahu teorinya dari kemana. Ini gue ngapain deh kayak begini, kayak serang ke sini kayak
serangannya tuh apa, kalau kata temen gue tuh yang jago banget yang ngatur, mini game quick checkmate gitu kan, kayak bagus, mainnya bagus, cuman gue kayak punya ide aja gitu untuk tempo, untuk apa, untuk inisiatif apa tuh ada idenya gitu. Kehabisan waktu tuh berarti kalau misalnya waktu gue lebih banyak, ada kemungkinan gue menang gitu. Tapi balik lagi gue nggak nyari menang, mungkin ya gue nyarinya idenya bisa kemana nih gitu. Itu sih yang lebih mahal menurut gue. Jadi ini ada posisi menang banget, benteng 2 sama dia udah menang, gue menang 2 piece. Tapi kalau waktu ya udah, kalau dari hasil emang gue kalah, tapi gue punya banyak ide di sini. Ini pion udah agak-agak unstoppable tuh kayaknya. Sebenarnya kalau gue kesini lucu juga kan, ntar mau dimakan promote. Seru sih, game keempat gue kalah tapi gue happy karena ada ide lain lagi buat ngelakuin hal baru. Oke. Apa ya enaknya, gue main D4 lagi deh. Gue lagi seneng. Aduh, salah pencet gue. Bukan London dong jadinya nih. Apa di 2 tempo deh. Mouse-nya slip tapi nggak apa-apa. It's okay. Si oke kok posisinya. Kade terus gue kesini. Gue lagi agak tergila-gila sama London nih. Bagus banget. Opening yang menurut gue oke sih. Ini apa nih? Anjir. Dia mau nuker kuda gak? Oke. Loncar gue disikat ya. Bisa jadi sih. Tapi gue mau struktur gue lebih baik, jadi gue taruh sini aja biar dia makannya di situ. Makanya di F4. Tapi dia mau makan gak? Kayaknya enggak juga ya. Oh dia makan juga. Oke. Di situ deh. Gue buka ke sini lah. Taruh ke sini kan. Ada ide. Oh ke situ. Sini, ke sini apa ke sini? Sini aja deh. Biar lebih enak. Kudanya main kali. Kuda main ke tengah. Kena fork gak sih deh? Kayaknya iya deh. Gak kena fork sebenarnya sih. Aduh, malah lebih bahaya lagi cuy. Ya mau gak mau ditahan leh. Tukeran kuda. Wah, situ deh. Sekak. Kasih. Ya sekak boleh deh. Sekak. Sekak lagi. Terus dia mau kemana? Widih, seru nih. Kenapa dia ke situ? Kena dong. Lalu. Sini dong. Berarti? Gak sih? Wah, gawat juga deh. Kena dong. Kena ini deh. Gak tahu sih. Tapi kayaknya advantage di gua. Cia dia ke situ. Oke, das. Apa yang terbaik buat gua sekarang? Makan. Atau kita keep the tension. Nggak apa-apa deh makanannya. Ini kayaknya posisi enak buat gua sih. Sini dulu. Jangan dulu. Kita ke sini. Majuin benteng. Tapi posisi skaknya nggak enak sih. Ayo situ ya. Sini dulu coba. Wah, dia mau discover ke situ. Sini dong. Sini coba. Jangan bisa lagi. Gimana caranya nih gua? Kesini berarti. Set. Oh, dapat tuh gua. Skak.
skak kali ya. Oh enggak, kesini bisa gue makan. Ya tapi kena dong ini gue. Tahu sih gue. Itu. Skak dulu guys. Ini namanya posisi. Loh, skakmat dong. Oh enggak, belum. Ya tapi enggak. Ya alah kan, kok dia ke situ? Bentar, posisinya gimana nih? Akan aja nih biar enak. Sini, taruh. Skak, 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 skak. Kok nggak ada yang bantuin masalah ini? Ya, sini dong. Skak kayak kemana? Wah, gue kalau waktu lagi nih. Time trouble mulu gue. Kayaknya nih. Ya mati gue. Ada, ya gitu deh. Namanya juga main catur ya. Cakot-cakan aja sih. Mati di situ gue ya. Padahal gue udah keren banget posisinya. Anden yang agak misklik dikit. Game kelima ya. Kelima begini. Posisi udah lumayan oke. Serangan juga udah mulai dapet. Tapi tadi gue salahnya di, gue nggak tahu itu mate. Haha, game lag. Tapi namanya main blitz, seru lah main blitz. 10-27. Game kelima kalah ya udah. Game keenam. Gue mainin Dutch lagi nih, Dutch attack. Dutch attack. Gonna play the Dutch attack. Coba gue kasih lihat struktur pionnya dulu kali ya, biar lebih jelas kayak Dutch attack tuh gimana sih gitu, ya kan? Nah, Dutch attack itu sebenarnya nggak ada. Ini namanya sebenarnya birds opening Dutch variation. Ya kan, jadi memang dia tuh sudah memang apa ya, mainin Dutch tapi pakai putih gitu dibalik. Ya ini dia disconnect. Gue dapat menang dong. Enggak nih. Oke, ini ya. Struktur pionnya kayak gini. Nah, gimana cara kita mainnya? Gue biasanya kesini dulu. Kudanya kesini pasti. Oh enggak, situ dia. Kita pantek kuda di sini. Itu namanya kita nantangin nuker. Nantangin nuker. Biasanya dia makan kudanya sih. Biasanya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Makan enggak kudanya? Kayaknya sih dimakan nih. Feeling gue. Oh enggak. Ya gue maju. Biasanya dimakan pakai, oh enggak. Biasanya kalau dia pengen rusak struktur gue, dimakan pakai kuda aja gitu. Biasanya gitu. Sini dong. Jadi seperti itu kira-kira. Oh dia ke situ ya. Ya kita ke sini dong. Nah ini udah pressure-nya udah tinggi nih. Mau dimakan, oh enggak, dibalik. Oke. Rukade dulu deh. Apakah Rukade pilihan terbaik? Saya tidak tahu, tapi saya mau Rukade. Benteng gue diserang, kayak gue ke tengah dulu. Oke, sekarang kita kemana nih? Dia maju ke situ. Gue enaknya kemana? Kalau gue biarin nanti struktur gue bisa rusak kan, dia makan, gue makan. Open file di H, jadi gue maju aja dulu. Oke. Nah tumben nih gue lebih oh tadi karena dia disconnected ya, jadi dia lebih ngebuang waktu dia. Oke, sekarang gue mau apa nih? Majuin dulu kali ya kesini. Inisiatif. Ini maju ntar ke A4 juga. Ini mah kita serang aja kali ya. Apa enggak sih, kita pasif aja. Orang kita ada kuda kok, jadi kita selalu. Kita ada kuda. Kita kesini. Kita majuin lagi pionnya. Jadi kita struktur masih oke nih. Pretty much masih oke. Maybe Queen F3 is good.
Do you wanna try Queen F3? Oh enggak, ntar dia kesini. Ada kuda tapi selalu aja. Queen F3. Kudanya ke situ. Sini dulu deh. Kalau gini gimana? Enak gak? Lah bener lagi nge-fork. Oh enggak, gratis peluncurnya. Mantap. Oke. Pionnya maju. Aduh, Wait, gue tuker aja deh. Gue udah menang 1 piece soalnya. Dia gak mau nuker. Oke. Kita pelan-pelan kita harass dulu. Set. Kita majuin pion. Kita develop. Kita buka peluncur kita. Dapat benteng ya gue. Will I get a rook or what? Dapat gue benteng. Will I get a rook or not? That's the question. Oh, I get a rook. Yes, thank you. Check. Buka sini. Sini kan enak nih. Biasanya suka nggak sadar loh deh. Tiba-tiba hanging gitu, queen nih. Bener nggak nih? Oh enggak. Sadar deh berarti. Ini nggak lemah. Berarti gue kesini dulu. Set. Kita tukar benteng ke sini, ya kan? Terus ada kudanya maju. Sikat. Enggak. Dia deketin kuda gua jaga kesini, ya kan? Ini kan mantep nih. Dia ke situ ya. Mana caranya sekarang? 30 detik lagi. Maju dikit. Oh, gua makan dulu kesini. Oke. Sikat dong pastinya ya. Mungkin gua ke situ. Skak dulu mestinya. Sini. Oh, skak sini bisa ya. Skak. Oh, mati dia. Mati dia. Lumayan banget nih gue main kali ini. Game ke-6. Wah ini seru sih. Ya itu yang tadi gue bilang. Jadi gue kadang memang sekarang kalau main catur gue nggak pengen menang atau kalau kalah gimana. Ya ada sih sakit hatinya kalau kalah juga pasti ada. Cuman kalau main blitz ini ya yang pasti kan gue main catur ya kemampuan gue juga masih sangat terbatas pastinya. Akhirnya gue kalau main blitz cuman berusaha untuk main yang terbaik dan mengaplikasikan hal-hal basic yang membosankan, yang kayak misalnya CCA gitu, kayak misalnya apa namanya, check, capture, attack gitu kan. Tuh belajar dari Levi Rosman juga tuh bukunya tuh, How to Win at Chess. Terus ini ya coba pakai ide aja, kayak dia kemana kita develop, kita kasih pawn structure yang bagus. Terus gua kemana nih, dia ke situ gua ke situ ya kan. Ini masih kayak sebenarnya di sini gue udah menang waktu sih, tadi dia agak disconnected lama kan, jadi gue kayak menang 30 detik gitu. Tapi dia nggak memutuskan untuk abort atau resign, dia keep playing. Ya udah gue jadi main juga terus gitu. Inisiatif ya kan ke situ, terus dia ke sini, gue makan balik ya kan, dia ke situ gue perkuat kuda gue. Dia makan, gue makan ya kan, dia ke situ, gue majuin ratu, majuin dia ada fork, gue dapet peluncur gratis. Dia makan, gue makan, dikasih tuh gue trade, ya kan. Udah di sini tuh gue udah pelan-pelan grinding aja, majuin kuda, ya kan, majuin peluncur, dapat benteng kan, ke fork, ke pin deh. Habis itu gue skak, ya habis itu gue kesini, gue majuin kuda, gue majuin benteng, gue tuker, ya kan, terus gue kesini, majuin lagi, tuker kuda, ya
kan, ke situ, habis itu ke sini, makan, sekak, mati dia. Oh udah. Sampai titik itu dia tadi crumblingnya di mana tadi gue lupa. Pokoknya tadi dia ada crumblingnya, waktu juga sih. Game ke-6, oke sekarang game ke-7 ya. Game ke-7 kita main hitam, kita main Dutch lagi deh. Gue sekarang kalau hitam tuh lagi pengen, kalau dia kasih D4 gue F5. Oke, kenapa? Ya latihan aja terus, latihan opening yang bener-bener gue pengen bisa menguasai Dutch tuh yang bagus posisinya, biar nanti semakin gue nambah pengalaman ya gue jadi kayak punya, oh gue punya repertoire di Dutch nih gitu. Oh dia mau kesini, telat dong gue. Aduh guys, pasti disikat dong ini. Nah, mungkin enggak. Kalau gue kesini dibalik ya, itu dia kan salah gue tuh tadi. Sini dibalik situ. Ah ada situ kan, tukar nggak sih? Tukernya tuh pakai apa? Agak susah juga nih. Sini dulu deh. Kita approach ke atas, jadi kita nggak makan kudanya. Oh dia mau tukar justru ya. Oke, sini nih, gue makan pakai kuda deh. Benar apa salah gue nggak tahu. Oh dia ke situ ya. Simplifikasi, makannya pakai apa? Kalau pakai peluncur gue makan balik. Kalau pakai pion gue diemin. Nah gue diemin, maju aja dulu. Sekarang kemana gue? Ini bakal lemah banget nih pion. Sini kali ya. Set. Kita jebol dari kanan, enak gak? Tuh malah Ruka ada ke kanan dia. Wah ini seru sih. Jebol di sini aja deh. Jebol di sini saja guys. Jebol. Oh dia mau nyerang dari situ. Ya, cepet-cepetan nih. Cepet belum tentu menang juga. Gue nggak ngerti teorinya gimana. Sini coba. Maju. Bisa nggak begitu? Oh bisa. Maju. Berarti gue bisa kesini. Maju. Yes. Salah apa enggak nih? Salah sih maksudnya gue. Lah rajanya takut. Kesini dulu kita. Telat gue dikit. X. Sekarang kemana enaknya? Makan. Maju ini kali. Pion. Maju. Makannya pakai pion yang mana tuh? Oh situ. Gue pengen ngejangkar dia kesini. Ngejangkar dia kesini enak. Dapat benteng dong berarti gue. Oke, dapat benteng. Enggak ding, sorry. Suuzon gue ternyata. Situ ya. Sini dulu deh. Ya dimakan ini. Enggak ding. Daratu, Mayan. Ih, itu deh. Lumayan bagus ya pertahanan gue lumayan bangga dengan. Aduh dia kasih itu lagi. Puyeng juga miniatur. Ada gue harus kemana dong waktu sekarang? Sini kali gue. Sini dulu deh. Gue mau serang di sini. Serang sama peluncurnya juga. Apakah berhasil guys? Mana gue tahu ya. Lalu sekak dulu. Terus dia mau kemana? Kalau dia ke putih gue serang ke sini. Bener ke situ. Sekak. So dia majuin pion, gak mungkin lah.
harus saya ke depan apa gimana ya? Sini dulu deh. Karena posisi gue juga udah mulai gak bagus nih. Sekak. Balik ke bawah. Plan awal. Balik lagi deh kan. Dia malah ke situ. Apain dia ke situ? Wah, dia malah ke situ. Gue kesini dong. Set. Kesini. Terus sini. Aduh guys, gimana caranya nih? Tutup sama dia. Wah, anjing, pintar banget ya orang. Damn. Sini dulu deh. Ini namanya attraction. Kayak gue jago aja nih attraction. Kayak gue jago aja. Aduh. Wah, dia mau main lagi. Jangan deh. Udah game ke berapa nih? 7 ya? Game ke 7. Main bagus. Dutch defense yang sangat dramatis sekali. Ini game ke 7. Gue agak blunder pion di G6 tuh. Dimakan sama dia terus ke situ. Kuda ke situ dia malah solidify positional position. Makan situ, gue makan lagi, gue maju. Gue nyerangnya kayaknya lebih cepet, tapi dia juga nggak jelek sih plannya. Situ maju. Rajanya takut. Nah, tas itu situ. Nah, gue ke situ, dia ke sini. Situ dia. Ada satu ide kenapa gue Ratu E7 tuh, karena memang gue pengen kesini kan, pengen kesini. Karena kalau ratunya gak kayak 7 kan bisa disikat sama benteng. Mati dong peluncur gue. Gitu, karena kalau misal disikat ya gue bisa sikat balik, atau in the future gue bisa kesini atau kesini gitu. Jadi catur tuh memang gila sih. Happy banget gue main catur. Sini terus dia gue ke situ, dia berusaha buat counter attack. Itu bagus sih. Dan infiltrate gue kesini tuh dia jaga pakai peluncur, dia tuh pintar sih. Itu bukan permainan orang baru main catur itu. Oke, setelah itu gue kesini. Nah, ini sebenarnya gue udah cukup punya option sih. Karena raja kan mau kemana ya? Kalau nggak ke putih ke hitam. Dan gue punya putih punya dia. Kalau hitam gue bisa skak di mana-mana kan. Jadi ya gitu-gitu aja sih, paling skak situ, skak ke sini, skak balik, skak ke situ. Pada intinya sebenarnya gue pengen get rid of this annoying bishop, karena bishopnya kalau udah di sini tadi gue nggak bisa infiltrate kan. Tapi pas dia udah cabut dan dia malah memutuskan buat bishopnya tuh ditaruh di tempat yang lain gitu. Tadi gue ke situ infiltrate benteng, dia ke situ lagi, ya kan ditutup kan. Nah, pas ke situ waktu dia juga udah tinggal sedikit dan dia juga bingung mau ngapain gitu. Karena once the bishop hits gitu ya, kayak misalnya once the bishop hits this one, gue kesini ya udah susah dia mau kemana, ya kan? Palingan dia mau kemana, balik sini lagi, ya gue makan kesini. Soalnya dia kesini gitu, makan kesini, sikat, ya udah dia mau kemana, udah kocar kacir. Gitu aja sih. Game ke-7 gue menang. Sekarang game ke-8 kita mainin. Gue pakai hitam, main Dutch lagi. Wah, ini Dutch banget nih. Dutch banget gue kalau hitam nih. Emang orangnya Dutch banget gue. Oke, kita pelan-pelan sabar. Mainin setup Stonewall. Yang mungkin gak Stonewall amat sih, tapi gue bilangnya Stonewall.
Sini. Tukar kuda. Enggak. Tukar kuda nggak? Apa enggak? Oh enggak. Malah dia makan ke situ ya. Kalau gue buka atau apa yang bener yang mana ya? Gak tahu deh gue. Pakai pion aja makan deh. Stonewall. Apa nih? Ini game ke-8 nih. Masih aman sih sebenarnya. Kita bisa tendang bishopnya. Atau kalau misalnya mau dimakan nih, gue masih punya satu lagi ya kan. Jadi slow sih sebenarnya. Slow banget. Aduh, ditambahin lagi sama dia. Enggak juga, apa-apa. Kita harass aja. Masih bisa kok. Masih ada kuda, ternyata gue lupa. Ada kuda di sini kan. Oke guys, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita akan push B5. Oke, after we are pushing B5. Oh, dia ke situ. Kita makan dulu kali ya. Pakai kuda. Karena kalau dia mundur atau dia makan, ya gue makan lagi pakai peluncur. Kalau dia diem aja gue makan. Enggak mungkin sih, benteng gue kena. Apa ya jadi? Situ kan dia ya maju aja. Maju, paling ratunya mundur. Terus kita apa? Kesini dulu deh, pelan-pelan. Kuda B6, kuda C4. Oh, dia mau kesini. The weakest pawn in the Dutch defense itu adalah E6 pawn. Aduh, kita harus lindungin E6 pawn kita biar kita gak kena fork. Controlling the semi-open file. Siapa yang ngajarin gue gak tahu sih. Tapi kalau lu bisa control the open file tuh bagus banget gitu untuk dicatur. Boleh deh. Kita iseng-iseng aja kali ya. Apa pasti mau dimakan itu. Sikat. Dia mau kemana sih itu? Peluncurnya gue taruh mana ya enaknya? Rajanya gerak deh ke F7. Set. Oh, bisa ke sini nih. Tapi dia ke situ ya. Makan dulu coba. Ratunya nyikat. Ini dulu. Set. Dia ke sini. Mau kemana? Bener gak? Bener kan? Sini dulu. Ini gue udah. Aduh, gue udah. Oh, sama nih. Benteng sama kuda. Lebih unggul waktu gue. Tapi kalau dari posisi kayaknya dia lebih nyerang dia sih. Sini dulu. Tapi makan aja deh daripada gak dimakan. Maju. Ya, kena juga. Kemana nih? Gua akan berjalan. Oh, dia ke situ. Gue tukar dulu aja deh. Kayaknya gue punya backing kesini juga sih. Sini berarti. Satu. Oke. Ini game gue berapa ya? 8 nih.
kehabisan waktu dia. Sini aja gue fork. Nah, kalah kan dia. Game ke-8. Gue main Dutch lagi. Dutchnya lumayan oke. Posisinya lumayan oke. Pusat serangan dia di sini nih. Di area sini serangan dia. Bagus juga serangannya. Tapi kayaknya setup gue cukup kokoh dan gue cukup tahu ide-ide dasar dia mau kemana. Bisa gue redam dengan cara gue dan hasilnya begini. Hasilnya lumayan bagus, lumayan oke. Habisan waktu ya, oke. 2 game terakhir ya. Ini game ke-9 sama nanti game ke-10. Putih gue pakai apa ya? Putih gue pakai apa? English kali. Udah lama gak pakai English. English itu kayak apa ya? English itu kayak Sicilian dibalik. Kalau hitam Sicilian tuh hitam itu English gitu. Ini tuh mirip kayak Sicilian Dragon. Jadi mainnya begini nih. Bener apa enggak mana gue tahu ya. Bener apa enggak mana gue tahu. Gue cuman memainkan apa yang gue tahu aja gitu. Kalau misalnya ini salah, kita simplifikasi aja kali ya. Oh enggak mau disimplifikasi. Aduh, kenapa gue kasih itu? Salah pencet gue. Ada salah pencet, tapi dia kayaknya juga agak bingung tuh. Kayak. Dia mau ke situ. Gue balik sini dulu deh. Tadi gue salah pencet guys. Itu bener-bener malapetaka banget tuh. Salah pencet gue aja. Sini kali. Oh enggak, sini berarti gue. Peluncur sama bishop 1 ya. Nah, gue udah mulai tahu tema berarti nih. Bisa teasing gue kalau tahu temanya orang, gue bisa teasing orang. Maksudnya sama, tapi ya namanya gimana? Single coba. Oh enggak, guys, jangan gitu dong. Itu dia. Jadi apa ya? Gue agak apa ya? Ini tuh sebenarnya gue belajar dari hal yang painful juga gitu. Kayak gini kan sebenarnya posisi masih aman kan, masih equal gitu, karena gue cuman bishop ratu, beberapa pion, mungkin ya kan. Terus dia juga kuda ratu dan beberapa pion, dan strukturnya masih oke. Mungkin pion gue agak udah lebih maju dan develop dikit. Tapi pada intinya di level gue masih nggak tahu cara convert terbaik dari posisi yang mungkin agak advantage buat gue gitu. Tapi lihat di sini dia mainnya kuat banget gitu, solid gitu, kayak orang yang kelihatan orang yang tahu gitu opening, tahu main, cuman nggak asal kayak gue main aja, nggak gitu. Dia tahu gitu cara main catur, dia tahu gitu, dan solid gitu. Dia tahu caranya untuk develop, tahu caranya untuk setup gimana gitu, dan dia tahu trading yang oke gimana ya kan. Tadi gue agak salah pencet nih, ratu ke H5 ngapain. Salah pencet gue. Trade bishop ya kan, gue makan balik, dia ke situ, gue balik. Nah di sini gue pengen tuker aja sebenarnya situ. VNC itu buat nyiapin serangan ke arah raja. Terus gue ke sini, dia double up, dia invite gue buat makan langsung gitu, biar dia lebih maju duluan gitu kan. Enggak, gue suruh dia makan duluan aja. Terus situ. Nah ini, ya kan gue makan nih. Nah sebenarnya di sini ide gue adalah kalau gue mau ke sini kan sekak, tapi kan dijagain sama kuda, ya kan. Nah gue mikir gimana caranya buat gue ngusir kuda dia minimal, biar dia tuh tetap bisa jagain ini gitu. Dan sebenarnya nggak cuma dijagain sama kuda, tapi kan dijagain sama ratu juga, ya kan. Nah di sinilah jadi gue mikir, wah ternyata yang jagain dua nih, gue nggak bisa skak ke sini. Ide gue adalah ya udah gue coba usir deh kudanya, gue majuin pion ke B5 gitu kan. Nah kudanya mau kemana nih gitu. Nah ternyata dari semua pilihan dia bisa ke sini, atau dia bisa ke mana ya, dia bisa ke manapun itulah, atau mungkin dia bisa ke sini juga gitu.
tapi dia memilih square terburuk dari semua pilihan yang dia punya. Dia kesini guys. Ya udah, ini ibaratnya dia nggak ngejagain petak ini, plus dia ngeblok ratunya sendiri. Ya gimana, gue tinggal langsung maju aja skakmat. Jadi ini emang apa ya, hal yang sebenarnya basic. Gue nggak tahu sih ini basic apa enggak, tapi saat kita sadar kita punya pilihan gitu, dan kita nggak langsung ini bagus nih kita kesini aja gitu, tapi kita pikir lagi beneran bagus apa enggak gitu. Jadi ya begitu, kena deh dia gitu. Dan gua ribuan kali mungkin kena begini, lebih dari ribuan kali gua kena begini. Dan akhirnya gue jadi belajar juga, ternyata begitu caranya. Ya udah, jadi ini pelajaran penting banget sih gitu. Posisi equal banget, posisi masih bisa dimenangin dia banget, tapi dia belum terkecil, dan ternyata gue bisa convert dari kesalahan kecil dia. Oke, kita main ke game terakhir ya, game ke-10. Gimana ceritanya nih? Main pakai apa? London kali ya. Gue lagi cinta banget sama London. Mudah-mudahan di London ini bisa dapat posisi yang menarik lagi, yang asik buat kita mainin. Tukar. Kuda di develop dulu. Rukade. Sini. Sikat sini. Kick out the knight maybe, or maybe. Oh, wow. Kemana gue sekarang? Sini. Cobain deh. Dapat kuda gratis bisa gue. Aduh, hebat juga dikasih gratis gue kudanya. Oke, maju. Another knight's attack. Dia mau kemana? Serang lagi pakai kuda. Dia mau kemana? Kalau dia majuin pion, gue makan ratunya nih. Dor. Lari ke situ. Oke. Sekarang gue kemana? Gue bisa belum bisa fork juga gue. Sini deh. Enak kali ya sini ya. Boleh. Udah ke situ. Makan. Benteng. Sikat dulu bentengnya. Sini gak sih? Maju. Udah ke situ. Lah, gimana sih? Skakmat dong. Enggak juga ya? Belum mate ya? Karena udah mate. Iya juga. Waduh, sini dulu deh. Kali ya? Gak bisa. Sini dulu buat ngelindungin pion gue. Situ deh. Check. Gak bisa ya. Sini paling. Sekak gak bisa juga. Wah, waktu gue tinggal dikit tapi. Bisa gak? Mantap. Sini gue sikat sini. Oke kayak posisi gue sih. Sini. Let's get the night dancing. Night dancing with this one. Let's get the night dancing. Kemana nih? Sini dong, tahan. Sini. Pasti dia tahu tuh kamu mau kemana. Pionnya dijaga, gak bisa.
Wih, resign. Gila. Gimana ya cara gue menjelaskan game ini? Game ini menarik banget sih. Apalagi ini game 10 ya. Jadi emang gue main London. Dia juga sepertinya cukup bagus jawabnya. Terus dia makan, gue makan. Dia ke situ gue develop Rukade, tukeran bishop. Gue kesini. Sebenarnya gue kesini tuh gue udah siap. Dia mau ngapain? Dia pengen balik ke sini. Gitu karena nanti. Tadi sih gue mikirnya gue mau nge-fork ya, tapi kayaknya nggak bisa nge-fork. Kayaknya mata gue agak rabun. Gue kira tadi bisa nge-fork gitu. Gue kira tadi kudanya bisa ke C7. Tapi ternyata nggak bisa. Gue salah lihat dan ternyata dia malah ke situ. Apa yang terjadi kalau dia ke situ? Dia langsung mikirnya trade, gue mau checkmate ke sini. Sementara dia nggak ngeliat kalau kudanya itu hanging. Ya karena gratis ya. Kalau kata teman gue dulu kudanya lagi promo. Kangen banget gue sama teman gue yang itu tuh. Benar-benar good times banget main sama dia. Dia ngajarin gue banyak banget main catur itu 2 tahun 3 tahun lalu lah. Kudanya gue makan karena kudanya lagi promo. Terus dia bingung, aduh kudanya gratis dong. Oke, terus gue mau ngapain sekarang? Gue deketin aja deh kudanya. Ya udah, kudanya gue backup pakai pion. Dia maju lagi. Oke, kudanya gue serang lagi. Ya udah, kudanya. Apa deh lo makan kuda? Gue ancam ratu lo pakai kuda gue sekarang. Dia ke situ, gue kabur kuda gue. Dia ke situ, ya kan? Terus gue kemana sekarang? Gue majuin pion. Dia majuin pion lagi, gue ke situ. Dia balas makan. Nah, gue masukin benteng. Dia majuin pion. Gue masukin ratu. Gue kasih kuda gue itu. Dia makan pion. Gue sekak, dia kesana. Nah tadi gue pengen sekak. Nah banyak banget orang yang kalau udah dapat posisi kayak gini langsung berpikirnya di sini skakmat gitu, ya kan? Padahal di sini ada kudanya. Jadi bisa jadi nggak jadi skakmat. Ya udah, terus gue majuin kuda gue kesini aja, gue tutup arah pionnya untuk nggak bisa nyerang gue. Oke, terus benteng ke situ, gue ke situ, atau ke situ. Nah, gue ini fork. Dia makan, gue makan. Dia ke situ, gue ke tengah. Nah, ini sebenarnya udah ilmu end game gue nih. Ini insting end game gue sih mungkin. Gue makan, dia makan benteng, gue makan. Ya udah, ini udah posisi menang gue banget. Kalau bisa convertnya, balik lagi ya, harus di underline. Kalau gue bisa convertnya, karena posisi menang itu kalau buat orang sekelas gue bisa jadi kalah juga. Karena gue blunder lah, gue apa ya, namanya juga masih sekelas gue kan mainnya. Dia sedikit ke situ, gue ketengahin kudanya. Dia ke situ, gue ke situ. Dia ke situ, gue majuin. Nah di sini tuh udah posisi yang kuat banget. Kenapa? Karena kuda ini nggak bakal bisa disentuh sama siapapun. Mau dimakan ada pion makan ya kan. Jadi aman kuda gue. Oke. Terus dia ke situ mau makan pion gue di A2, gue majuin pion gue. Dia ke situ, gue majuin aja gue lindungin pion gue juga. Dia majuin pion, gue majuin pion lagi. Dia makan pion gue majuin benteng. Dia ke situ, gue makan pion gue. Dia ke situ, gue fork. Ini tuh luar biasa banget men. Jadi di sini dia resign. Jadi memang catur itu game yang menarik sekali gitu ya. Kayak memang selain gue tahu catur tuh memang banyak banget variasinya gitu ya. Dan sekarang kita main pakai variasi manusia gitu. Kapasitas otak manusia itu pun juga banyak banget gitu yang bikin kita bisa blunder lah, nggak ngelihat apa segala macam. Jadi gue happy banget bisa main di kesempatan kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih juga yang udah nontonin gue, atau mungkin kalian cepetin videonya atau kalian gimana. Tapi ini 1 jam 15 menit yang gue rekam. Kemungkinan nanti akan gue upload ke YouTube gue, dan mudah-mudahan bisa jadi insight buat kalian yang main di level terutama yang masih di level gue ya. Jadi bisa dapat banyak insight juga. Tapi kalau misalnya kalian
pastinya sudah lebih tinggi dari gue levelnya, mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa kasih kalian insight lah gitu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya untuk gue bisa sharing game gue kali ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di recording chess gue di kesempatan berikutnya. Oke, bye bye.